قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas kelompok yang mengklaim bahwa mereka ini adalah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Mengklaim bahwa ajaran mereka ini 100% Sunnah Rasul. Jadi kalau ada yang protes tentang ajaran mereka, ini kalau nggak goblok ya, katanya goblok ya. Kalau nggak goblok berarti penipu. Dan itu disampaikan oleh tokohnya kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari tokoh yang mengklaim bahwa ajaran mereka itu 100% sunnah Rasul, yang protes, yang mengkritik, yang mengatakan ajaran mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yang pertama goblok. Kalau tidak goblok berarti pembohong. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa, seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah, lal gobloku walal bohongu kilahuma la yajuzu takliduhuma. Nggak yang bodoh, nggak yang bohong, dua-duanya nggak boleh dipercaya. Nggak boleh dipercaya. Kalau di Jogja mboten angsal dipun percados pangantikanipun halus. Kalau di Malang mboten angsal dipercaya dawuhipun. Kalau di Cirebon ora kena dipercaya cocote. Tuh kaum muslimin ya, ini tokoh besar NU. Orang NU nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin nggak tahu nama dari bapak ini. Ya, Bapak Marzuki Mustamar. Dengan tegas Pak Marzuki Mustamar mengatakan bahwa ajaran NU 100% sunnah Rasul. 100% sunnah Rasul. Nggak ada sama sekali yang menyelisihi, nggak ada sama sekali yang salah ya kalau ditimbang dengan sunnah Rasulullah SAW kaum muslimin. Jadi semuanya sunnah Rasul. Kalau sampai ada yang mengatakan ajaran NU itu bid'ah, ya, yang pertama pasti dia nggak ngerti dalilnya. Karena semua ada dalilnya, sunnah Rasul semua. Kalau nggak ngerti dalilnya, berarti orang yang mengatakan amalan orang NU itu bid'ah, berarti dia orang goblok. Ya. Kalau nggak goblok, ya, berarti dia pembohong. Karena apa? Ada dalilnya, tapi ngomong nggak ada dalilnya, disebut bid'ah. Kemudian ada lagi kaum muslimin. Ada video yang lain di mana tokoh NU mengatakan bahwa NU itu sudah menjadi agama. Kalau nggak NU salah semua. Ya, kalau ada orang yang nggak NU, ya nanti masuk surga itu karena ditolong sama orang NU. Ya. Jadi perkataan-perkataan tokoh-tokoh NU itu ya sangat membagongkan kaum muslimin ya. 100% sunnah Rasul kaum muslimin. Tapi kalau kita melihat video-video yang beredar kaum muslimin ya, banyak sekali amaliyah-amaliyah dari kelompok NU itu yang sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin. Rasulullah SAW ini apa ya, pernah kaum muslimin ya sholawat sambil pakai musik, sambil membuat majelis sholawat yang bisa jogetan ya. Rasulullah SAW memimpin di atas ya, kalau dulu mungkin nggak ada panggung ya, di atas sebuah tempat yang tinggi, mungkin apa di atas batu dan sebagainya. Kemudian para sahabat mendampingi, kemudian di bawahnya kaum muslimin sambil jogetan, sambil sholawat.
Kemudian para sahabat sambil menabuh alat musik yang ada pada zaman dahulu ya, ketimpringan, pring, tumpring, tumpring ya. Coba kita simak kaum muslimin video-video dari orang NU yang katanya ini sunnah Rasul kaum muslimin. Tuh kaum muslimin, yang seperti itu. Video yang seperti itu banyak kaum muslimin. Itu jogetan yang katanya solawatan, ya. Solawatan, tapi sampai guling-guling kayak orang mabok. Itu sunnah Rasul dari mana? Ya. Solawat itu amalan yang mulia. Ya. Allah dan malaikat itu juga bersolawat. Apakah malaikat punya majelis solawat gedumrengan? Solawat sambil guling-guling seperti itu? Apakah para malaikat yang bersolawat itu mengarang-arang solawat sebaik-baiknya? Na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya malaikat itu berlomba-lomba mengarang solawat. Nggak ada. Seandainya boleh mengarang-arang solawat, malaikat itu mungkin paling pinter bikin solawat. Ya. Mereka paling pinter ngarang solawat yang indah-indah daripada solawat-solawat yang dilantunkan sama mereka yang joget-joget itu ya. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin. Mereka yang seperti itu ya, yang melakukan solawat-solawat, majelis-majelis yang katanya solawat tapi ternyata jogetan ya, campur baur laki-laki perempuan, nggak pakai aturan. Itu mereka sudah seperti menutup hati, menganggap ajaran mereka itu 100% sunnah Rasul. Menganggap selain mereka itu salah semua dan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana kita bersolawat yang benar kaum muslimin. Supaya solawat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nantinya benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati.
Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat Fatih. Salawat Fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat Fatih. Salawat Fatih ini disebutkan bahwasanya guru mereka, Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat Fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat? Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup pembuka yang tertutup dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah apabila ini dikatakan secara mutlak Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, tentunya tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi yang membaca salawat ini itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salawat Fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin untuk. Kalau antum nggak dapat izin, baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini. Nih, ya terus disebut i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa salawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wadzalika annal Qutbal Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke-8. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup ceramah kita. Ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi Alaihi Wasallam dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi dengan zat Rasul SAW yang sahih tidak boleh. Kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad
وتنفرج به الكرب ويقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه عدد كل معلوم لك. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca salawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah, kemudian datang sebuah salawat, bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab.